Para Paduka yang agung serta mulia. Yo, halo. Kali ini saya mau bahas sebuah handphone lama dari merek Sony yang kondisinya masih baru dan segel. Ya, jadi ini adalah Sony Xperia E4 Dual yang rilis 11 tahun lalu. Kalau ngeliat dari boxnya, ini ada tulisan Sulawesi. Apa handphone ini tadinya khusus dijual di sana ya? Untuk harganya sih ini masih tergolong murah ya. Saya beli di Shopee cuma 200 ribuan aja. Lumayan lah untuk sekelas merek terkenal dan kondisinya yang masih segel. Oke, gak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama ada unit dari handphonenya. Widih, ditaruh dulu. Terus ada kertas-kertas yaitu kartu garansinya yang warna-warni. Ada panduan penggunaannya yang berbahasa Indonesia. Dan ini yang bahasa Inggrisnya. Kalau yang ini kayaknya informasi keselamatan gitu kali ya. Terus masih dapat charger atau adaptornya dengan output 5 volt 0,85 ampere. Kecil cuy. Ada kabel data yang masih micro USB USB-A. Lumayan tebel ya. Ada bendolannya nih. Wah, masih dapat headset juga. Tapi warnanya putih ya dengan model kayak gini. Lumayan lah. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Sony Xperia E4 Dual. Nggak dapat bonus casing bundle-nya ya? Lanjut, cek unitnya. Wih, masih grace banget ya. Wangi-wangi barang barunya itu masih kerasa. Ini saya dapat unit yang warna putih ya. Kalau nggak salah untuk pilihan warna lainnya itu ada yang warna hitam. Bahan bodinya ini masih pakai plastik dengan finishing matte. Ada tekstur bintik-bintik gitu biar nggak terlalu licin. Dan warna putihnya ini bersih banget ya. Untuk desainnya ini sebenarnya lumayan oke. Masih yang membulat-bulat. Dengan bagian depan dan belakang kayak nggak menyatu gitu ya. Tapi tetap masih ada beberapa ciri khas kecil dari Sony. Terus cukup clean juga, udah nggak pakai tombol navigasi di depan sini. Cuma kalau dilihat-lihat ini handphone lumayan lebar ya. Handphone ini menonjolkan beberapa hal mulai dari layarnya, prosesor, kamera, baterai, fitur-fitur multimedianya, dan nggak tahu kenapa fitur dual SIM juga. Sampai-sampai ada logo dual SIM dan ditaruh juga di tipenya. Ya udahlah, suka-suka Sony ya. Yang penting ini dikletek ae. Nah, di bagian depannya ini ada layar berukuran 5 inch. Atasnya ada kamera 2 megapiksel, lampu indikator, dan earpiece. Kalau bawahnya ada mikrofon. Di bagian samping kanannya ada tombol power yang bulat dan ada tombol pengatur volume. Di sisi bawahnya ini ada lubang apaan ya? Di sisi kirinya ada lubang micro USB dan di sisi atas ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, tulisan Sony Xperia, dan lubang speakernya. Untuk back covernya ini ternyata masih bisa dibuka. Dan untuk baterainya ini udah tanem ya, nggak bisa lepas pasang dengan mudah. Tapi kelihatannya rapih sih. Paling untuk tombolnya aja nih yang rawan patah, apalagi unit ini udah lama. Di dalam sini ada slot untuk micro SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Berjejer ya. Dan di sini ada beberapa keterangannya gitu, modelnya E2115. Ini masih segelan juga dari SCM resmi Indonesia ya. Nah, sekalian dites juga nih pakein kartu SIM. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Nggak nyala. Baterai tanam kayak gini rata-rata emang kehabisan sih, apalagi barang lama. Coba dicas dulu kali ya. Nah, ada tanda-tanda kehidupan nih. Lampu indikatornya masih nyala. Berlama-lama kemudian. Oke, udah saya cas lumayan lama ya. Coba dinyalain lagi, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Di sini setup dulu ya. By the way, handphone Sony itu lumayan lengkap pilihan bahasanya. Sampai bahasa Sunda dan Jawa juga ada nih. Gokil.
Dan inilah tampilan awal dari Sony Xperia E4 Dual. Kalau nggak salah handphone Sony itu pakai Xperia UI atau Timescape UI. Menurut saya, UI di handphonenya Sony itu dulu keren ya, nggak kaku. Terus icon, warna, suara, dan wallpapernya itu kayak punya ciri khasnya tersendiri. Cuma memang kelihatannya kayak rame gitu ya. Kalau cek di settings, handphone ini tuh pakai OS Android versi 4.4.4 atau Android KitKat. Untuk RAM-nya, kalau masih fresh kayak gini, cuma kepake 338 MB aja, nggak nyampe setengahnya nih. Sedangkan untuk storage-nya, ini sisa setelah kepake sistem tinggal 4,38 GB. Ya memang lumayan rame ya aplikasi bawaannya. UI di handphone Sony ini nggak cuma moles tampilannya aja, ada beberapa tambahan fitur bahkan aplikasi khusus gitu. Misalnya ada album buat lihat-lihat gambar dan videos buat nonton berbagai format video. By the way, di handphone ini udah support OTG ya. Terus buat style musik ada Walkman yang support berbagai format dengan tambahan fitur Clear Audio Plus dan Xloud. Keluaran suara di handphone ini oke lah, cukup kenceng dan jernih. Tapi karena speakernya satu, jadi masih agak kurang maksimal. Ya kalau di zamannya sih udah lumayan lah. Untuk aplikasi kameranya pun ada beberapa fitur unggulan di zamannya, kayak HDR, photo sound, dan ada AR buat bikin efek-efek kreatif gitulah. Untuk hasil kameranya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Sony Xperia E4 Dual. Ini di dalam ruangan ya untuk kondisinya. Nah, untuk di luar ruangan kayak gini hasilnya. By the way, ini untuk settingannya nggak banyak saya utak-atik ya. Paling untuk stabilisasinya saya aktifin. Menurut saya sih fokusnya ini agak kurang ya. Jadi kadang kayak ngeblur gitu tuh. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Tes zoomnya nih. Waduh, zoomnya susah nih. Lag. Ya, beginilah ya. Sony Xperia E4 Dual ini dirilis sekitar tahun 2015. Rilisnya lumayan deket ya sama pendahulunya, yaitu Xperia E3. Xperia E4 Dual ini tergolong kelas menengah ke bawah ya, jadi bukan handphone flagship atau premiumnya Sony. Makanya ada cukup banyak hal yang dikorbankan untuk menekan harga jual. Mungkin waktu itu Sony pengen bersaing di kelas-kelas yang bawah, sama Asus, Xiaomi, atau brand-brand Cina lainnya. Cuma ternyata handphone ini masih tetap kerasa overpriced ya, dengan harga sekitar 2 jutaan pas awal-awal dirilis dan pakai spek yang masih di bawah pesaing-pesaingnya. Handphone ini menggunakan chipset MediaTek MT6582, quad-core 1,3 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, pakai GPU Mali 400 MP2 dengan layar IPS 5 inch QHD, jaringannya masih 3G, baterainya 2300 mAh, dan menggunakan OS Android KitKat. Spek segitu memang nggak terlalu menggiurkan di zamannya, karena handphone-handphone lain ada yang kasih spek lebih tinggi, tapi dengan harga yang lebih murah. Walaupun begitu, Sony tetaplah Sony. Ada tempatnya tersendiri ya, punya merek yang udah besar, punya kesan premium di produknya, dan desain yang ada ciri khasnya. Serta fans dari handphone Sony di zaman dulu. Ya, tapi tetap aja persaingan cukup ketat, jadi nggak yang begitu sukses banget ya dari handphone ini. Di zamannya aja nih handphone udah overpriced dan speknya nggak begitu oke, apalagi untuk dipakai sekarang. Bahkan untuk komunikasi lewat SMS atau telepon juga udah nggak bisa, sinyalnya nggak keluar, kemungkinan emailnya nggak kedaftar ya.
Lagian handphone ini juga cuma mentok di 3G jaringannya. Kalau bisa pun paling cuma pakai 2G jadinya, atau Wi-Fi only. Itu pun masih terbatas sama dukungan aplikasi. Android KitKat udah terlalu lawas, bahkan WhatsApp juga udah nggak support. Ya paling banter menurut saya nih handphone bisa dinikmati untuk kebutuhan multimedia ringan, dijadiin handphone kesekian, atau untuk nostalgia aja. Tapi kalau kondisinya masih baru dan segel kinyis-kinyis kayak gini, buat jadi koleksi mantep lah. Hitung-hitung mengenang handphone Sony yang dulu masih banyak seliweran di Indonesia. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya untuk handphone resminya di sini. By the way, buat kalian yang punya pengalaman sama handphone ini, boleh berbagi ceritanya di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone Sony murah yang rilis 11 tahun lalu dengan kondisi yang masih baru dan segel, yaitu Sony Xperia E4 Dual. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.